Dilema kan? Inilah pada akhirnya yang menyebabkan orang-orang yang masuk ke jalur kotor itu udah nggak bisa bersih lagi. Itulah yang pada akhirnya kemarin saya ngobrol dengan Pak Fahri Hamzah mengatakan pada akhirnya idealisme itu tetap harus disesuaikan dengan strategi-strategi yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dari Sosio 2024. Saya mau bertanya, bagaimana tanggapan dari Pak Guru Gembul dan Pak Ridwan Akbar mengenai aksi dari aksi mahasiswa yang menyerukan tentang demokrasi. Kan dulu setelah ada kayak demo tentang keadilan untuk rakyat ya, tapi mahasiswa itu akhirnya ikut partai gitu kan Pak ya. Terus akhirnya mereka dikasih jabatan Pak. Nah, setelah mereka mendapat jabatan, mereka itu lupa kalau mereka dulu juga pernah memperjuangkan demokrasi untuk masyarakat gitu Pak. Akhirnya ada statement kayak bilang masyarakat Indonesia itu sama aja. Masyarakat Indonesia itu sama aja. Cuma pengen ada untungnya doang, ngomong-ngomong doang tentang demokrasi. Tapi pasti kasih jabatan, mereka lupa gitu Pak. Mereka juga pernah menyerukan tentang keadilan untuk rakyat. Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak? Apakah setuju masyarakat Indonesia itu cuma pengen untungnya aja gitu Pak? Pura-pura aja ngomong demokrasi, padahal pengen dapat keuntungan juga gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak dipungkiri memang namanya ada, tapi saya juga masih melihat masih banyak juga aktivis-aktivis yang independen. Artinya dia masih memiliki keleluasaan dan masih kritis terhadap pemerintahan. Jadi ya itulah fungsinya kita berkumpul di sini ya, gitu ya, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan juga tadi bahwa anak muda apalagi khususnya mahasiswa harus menjadi garda terdepan mengawal isu-isu pemerintahan, karena mereka yang paling kuat, paling pas, dan paling mengerti dibandingkan tadi ya kalangan-kalangan lain yang mungkin secara umur sudah fisiknya nggak kuat dan lain sebagainya. Itu saja, mungkin Pak Guru bisa mungkin lebih bagus jawabnya. Bukan lebih bagus, tapi lebih galak. Dan saya jadi agak khawatir juga, karena kemarin saya pulang dari Ropito Alawiyah setelah selesai dalam perdebatan, dan sekarang saya bertemu dengan leluhurnya, Fatimah Az-Zahra. Ya, jadi pertanyaan selalu relevan. Bagaimana ceritanya kalau misalkan kita bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang dulu begitu idealis, begitu kuat untuk menyuarakan gagasan, tapi setelah mendapatkan jabatan, dan saya juga bertemu dengan beberapa orang, diantaranya adalah Pak Fahri Hamzah. Beliau dulunya aktivis, sekarang aktebal. Saya juga bertemu dengan beberapa orang yang dulunya aktivis, tapi kemudian menjabat, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi DPR, dan sekarang saya bertemu juga dengannya. Kenapa bisa seperti itu? Rumusan paling sederhananya gini nih. Kenapa yang dulunya idealis menjadi materialis misalkan ya? Salah satu hal yang paling sederhananya gini. Kita punya sebuah kolam kotor, keruh. Kolam itu banyak limbahnya. Kemudian kita masukin satu air jernih satu botol aqua, masukkan ke situ. Apa yang terjadi? A, airnya jadi jernih. B, aquanya jadi kotor. Aquanya jadi kotor. Nah, demikianlah ilustrasi tentang banyak sekali orang-orang yang idealis, tetapi ketika sudah masuk, dia masuknya ke ruang lingkup yang tidak memberi dia kesempatan untuk menjadi bersih. Karena salah satu penyebab kenapa korupsi di Indonesia begitu susah diselesaikan, itu adalah gara-gara mereka berjamaah. Jadi maksudnya gini, biar gampang ilustrasinya adalah guru dan kepala sekolah, karena saya di kependidikan. Kepala sekolah itu korupsi. Jadi setiap ada
karena sekolahnya itu adalah sekolah favorit, jadi yang masuk ke sana tuh banyak yang nyogok. Sampai 2 kelas itu dia dikuotakan, 2 kelas khusus untuk para penyogok-penyogok kelas elit. Nah, ketika mereka masuk ke situ, apa yang dilakukan? Kepala sekolah itu akan membagi-bagi uang itu dalam bentuk jalan-jalan gratis bersama guru-gurunya dan sebagainya. Sehingga ketika ada satu aja guru di situ yang melaporkan, maka guru itu akan masuk penjara, kepala sekolahnya akan baik-baik saja. Karena guru itu terbukti ikut-ikutan korupsi, tetapi dia tidak memiliki pengacara sehebat yang dimiliki oleh kepala sekolah. Karena duitnya yang paling banyak dipegangnya sama kepala sekolah. Nah, akhirnya menjadi kotorlah satu sekolah itu karena bahkan yang paling baik pun akan hidup di sebuah ekosistem yang rusak. Itulah yang pada akhirnya kemarin saya ngobrol dengan Pak Fahri Hamzah mengatakan pada akhirnya idealisme itu tetap harus disesuaikan dengan strategi-strategi yang dibutuhkan. Jadi, ya begitulah, saya mohon maaf kemarin, ada sebuah fenomena yang sangat menarik. PKS, oposisi. Begitu Kim Plusnya besar, wah gak enak kalau gitu. Gabunglah kepada koalisi besar itu. Terus di demo sama mahasiswa, langsung terbirit-birit keluar lagi. Ya walaupun sekarang tetap di dalam, tapi pada waktu itu pada rapatnya itu langsung udah ikutan dulu aja yang demo gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Tidak sepenuhnya salah. Karena saya ada di sebelahnya. Saya jadi cari aman. Tidak sepenuhnya salah. Karena apa? Karena ekosistemnya memang sudah seperti itu. Coba saya tanya kepada orang-orang yang ada di sini, saya tuh benar atau enggak ketika mengatakan ketika saya dulu jadi kepala sekolah kondisinya gini. Saya sedang sangat membutuhkan dana untuk ngebangun ruang kelas baru. Ini ilustrasi ya. Butuh dana untuk bikin kelas baru sebagai kepala sekolah. Lalu saya ajukan kepada dinas. Lalu kata dinas ya melalui caloknya itu yang jenggotnya panjang dan beres sholat asar berjamaah dan beliau imamnya. Beliau itu datang kepada saya lalu dia mengatakan, "Oke lah, deal dapat 1,2 M. Tapi nanti yang nerimanya cuma 699 ya. Karena kita harus bagi-bagi." Gitu ya. Coba nanti pelaporannya gimana Pak? Kata saya. Ya laporkan aja nanti fotokopian, toko elektronik dan sebagainya. Ini yang saya tunjuk nanti. Silahkan datang ke sini karena mereka udah biasa menerima yang kayak gini. Jadi markup dan lain sebagainya itu ternyata sampai ke tukang fotokopiannya pun sudah ada koordinasinya. Betapa hebatnya gitu. Jadi koruptor di Indonesia itu luar biasa. Nah sekarang silahkan jawab pertanyaan saya. Apakah saya tolak uang itu dengan arti bahwa ada puluhan siswa saya yang akan terbengkalai tidak belajar di dalam kelas? Atau B, saya terima itu, tapi akhirnya jatuhnya korupsi? Tolak. Artinya ada 70 siswa saya yang hujan-kehujanan, panas-kepanasan untuk melakukan KBM. Dilema kan? Inilah pada akhirnya yang menyebabkan orang-orang yang masuk ke jalur kotor itu udah nggak bisa bersih lagi. Karena sudah menjadi sistematis seperti itu. Contoh yang lain, dulu saya jadi kepala sekolah, kemudian masih ada ujian nasional. Ujian nasional pernah ngalamin di sini? Udah nggak kayaknya ya? Ada, masih ada. Oke, yang masih ada. Saya kasih bocoran ya, bahwa ujian nasional itu semuanya rekayasa. Atau setidaknya yang saya alami pada waktu itu rekayasa. Jadi setiap ujian nasional mau diselenggarakan, itu kepala sekolah dikumpulkan untuk memberi pengarahan bagaimana cara memberikan contekan yang baik dan benar. Oke, kalau saya tidak ikut di situ, maka siswa-siswa saya yang sudah menghabiskan waktu 3 tahun untuk belajar berpotensi besar tidak lulus. Dan ada sentimen dan ada berita pada waktu itu, ada siswa yang bunuh diri ketika tidak lulus. Dulu ada kan ya gitu kan? Sekarang pilihan buat saya yang mana? Apakah saya ikutan untuk nyontek masal itu, atau saya tetap berpegang teguh pada kejujuran? Dilema. Makanya, bukan hanya ganti presiden, tapi juga ganti rakyat. Ganti mindset rakyatnya. Karena apa? Karena memang sudah sangat-sangat sistematis. Jadi kalau tadi pertanyaan dari leluhur Ba'alawi itu, bahwa
Kok banyak yang dulunya itu jadi singa podium tapi pas sudah menjabat duduk jadi ini. Banyak yang seperti itu, tapi saya mohon maaf mengecewakan, tapi memang tidak sesederhana, tidak semudah itu. Kita berhadapan dengan sebuah dilema. Jadi solusi dari saya apa? Kalau saya sudah menjalankan solusi sejak awal, yaitu apa? Saya nggak mau jadi PNS. Saya nggak mau terlibat dalam urusan begini-begitu. Saya mundur dari jabatan kepala sekolah, biar dosa saya tidak terlalu besar. Lah, nanti nggak dapat jatah pensiun, nanti gajinya kecil. Kata siapa? Gaji saya sekarang bisa dibuat untuk mentertawakan anggota DPR. Makanya poin saya yang tadi itu ya, jangan dulu berpikir soal mengubah keadaan, tapi ubah diri kita sendiri. Kalau misalkan kita sudah bisa berdiri teguh, saya tidak lagi membutuhkan logistik dari pihak lain, karena saya sudah memantapkan kualitas diri saya sebaik-baiknya sehingga duit ngejar-ngejar saya, maka saya bisa melakukan perlawanan, maka saya bisa mengajukan solusi. Tetapi ketika saya belum bisa jadi apa-apa, maka solusi yang saya ajukan itu terlalu naif. Itu pendapat pribadi ya, maksud saya bukan berarti membatalkan kekritisan itu, cuman di lapangan kita berhadapan dengan dilema yang sulit sekali untuk bisa dipecah. Terima kasih.